diberikan begitu limpahnya di hati kita, kasihnya selalu cukup agar kita menghadapi pencobaan apa saja. Sekalipun mujizat belum terjadi atau kita belum memperoleh berkat yang kita inginkan, kalau orang Surabaya bilang Yesus itu sampai susuk-susuk, kembaliannya pun tak terhingga. Orang yang punya Yesus punya segala-galanya. Saking surplusnya, udahlah kurang-kurang sini sana cincailah. Gak perlu kita hiraukan gimana. Kurangnya itu gak seberapa. Misalnya, ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Fokus terletak pada dua kata pertama di kalimat ke-1. Tuhan adalah. Who is he to you? Yesus tidak terburu-buru menyembuhkan, malah Tuhan beritahu, jangan beritahu. Jangan beritahu kanan kiri, nanti aku gak bisa masuk ke kota, diam-diam lagi. Nanti orang-orang cari roti. Sedangkan aku masih harus memberitakan tentang kerajaan Bapakku. Aku harus mengajar. Supaya mereka tidak hanya melihat mujizat dan berkat, mereka kenal aku dulu. Dan mereka akan terus mengenal aku, sembari mereka mengalami berkat-berkatku. Aku bukan toko roti, akulah roti kehidupan. Jangan sampai kamu makan rotiku, 5 roti 2 ikan. Lalu kau kejar aku demi nafsu. Tapi kenali aku dulu, bahwa Tuhan adalah roti hidupmu. Hidupmu gak akan puas atau dipuaskan oleh materi, seks. Bahkan tidak akan dipuaskan oleh pasangan Anda, pekerjaan, sukses, pujian, pengakuan, pesta. Aku tuh roti kehidupan, jiwamu baru puas kalau makan aku. Engkau baru mengalami kepuasan batin kalau di hatimu ada diriku, kata Tuhan. Tuhan adalah, hanya Tuhanlah leader atau pemimpin kita yang paling memadai. Pemimpin yang paling mulia di hidup ini salah satunya disebut Papa Mama. Tapi mereka pun terbatas. Sedekat-dekat seorang ayah dengan anaknya, suatu hari mereka harus lebih dekat dengan pasangannya. Karena sama Papa Mama mereka tetap 2 atau 3. Tapi sama pasangannya 2 menjadi 1. Kita punya batas. Kita gak bisa selama-lamanya forever jaga putra-putri kita. Suatu hari kita harus lepaskan. Dulu mereka yang kita jaga dari dunia, suatu hari kita harus tega melepaskan mereka ke dalam dunia. Waktu mereka kuliah contohnya. Only God. Hanya Tuhanlah yang bisa 24 jam sehari sama mereka. Hanya Tuhanlah yang bisa 365 hari setahun sama putra-putrimu. Bahkan setiap detik hidup mereka. Tuhan adalah, karena Tuhan adalah Bapa. Tuhan adalah sahabat kita, juru selamat, penebus kita, penolong. Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhan adalah best friend kita, konselor kita yang bisa ditelepon kapan saja. Dan gak sibuk buat appointment. Kami ini sekalipun hatinya seperti Tuhan. Tapi kami itu dalam badan. Seingin-ingin untuk melayani semua orang, gak mungkin kan misalnya seperti salah satu dari kami membaptis 1000 semuanya di Sungai Yordan. Gak bisa. Karena memang kami sudah dibatasi dengan fisik, karena kami adalah manusia. Yesus tidak sama, dia sangat memadai dalam hidupmu. He is your everything. Tapi di atas semuanya Tuhan suka dipanggil sebagai gembala kita. Engkau adalah gembalaku. Karena hubungan gembala dengan dombanya itu sangat amat indah. Sebuah ilustrasi tentang sebuah profesi dengan hewan atau binatang. Tuhan ingin menunjukkan hubungan kita melebihi bonding yang terjadi antara gembala beneran, bukan gembala sidang, dengan hewan ternaknya. Tuhan itu ingin memiliki hubungan yang intimate with you, sangat intim denganmu. Sampai-sampai di hati kita itu tidak merasa kekurangan apa-apa, karena Tuhan itu surplus. Orang yang punya Yesus mungkin belum punya pekerjaan. Orang yang punya Yesus mungkin belum disembuhkan. Anda masih berdoa minta mujizat atau masih perawatan. Atau masih terapi atau bahkan masih kemoterapi.
But if you have Jesus, don't look at your deficits and shortcomings or shortages. Kalau kita punya Yesus, janganlah hiraukan kekurangan-kekurangan kita. Karena kalau Tuhan adalah gembala, tak akan kekurangan aku, maksudnya Yesus itu diberikan begitu limpahnya di hati kita, kasihnya selalu cukup agar kita menghadapi pencobaan apa saja. Sekalipun mujizat belum terjadi atau kita belum memperoleh berkat yang kita inginkan, kalau orang Surabaya bilang Yesus itu sampai susuk-susuk, kembaliannya pun tak terhingga. Orang yang punya Yesus punya segala-galanya. Saking surplusnya, udahlah kurang-kurang sini sana cincailah. Gak perlu kita hiraukan gimana. Kurangnya itu gak seberapa. Misalnya, kalau Anda mendapatkan perlakuan royal, mendapatkan sebuah perlakuan yang royalty, luar biasa, semuanya itu di upgrade first class. Kalau tiba-tiba kerannya nggak jalan, sekali gitu aja, nggak apa-apa sih menurut saya. Itu defisit yang tidak berarti karena aku telah memperoleh sesuatu yang tidak layak kuterima itu telah kuterima berlebihan dari Tuhan. When you have Jesus, you have nothing to complain about. Heaven is yours. Surga milikmu. Sekalipun kita belum memiliki semua yang kita inginkan di bumi. Kalau kita punya Yesus, kita punya segalanya. Katakan kanan kirinya, kalau kita punya Yesus, kita punya segala-galanya. Amin. Sekalipun kita belum memiliki segala-galanya, paham maksud saya? Yang punya Yesus itu punya segala-galanya, sekalipun tidak memiliki segala-galanya. Percayalah, di kacamata sudut pandang kekekalan, semua kekurangan-kekurangan kita sampai nanti mati, semua kalau diinventariskan atau di list atau didaftarkan, gak ada artinya dalam kekekalan. Itu semua adalah ngalah yang tiada artinya. Itu semua hanyalah sedikit gangguan yang tidak seberapa. Ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Gembala itu selalu memberi yang terbaik bagi dombanya. Selama di Israel kali ini saya belajar sesuatu yang baru. Tiap kali datang ke Holy Land, Israel, Palestina, Bethlehem, saya selalu belajar sesuatu yang baru. Salah satu yang baru yang saya pelajari kali ini adalah rumput-rumput penggembalaan kemarin ketika bus jalan melalui. Saya melihat ada yang hijau, ada yang sudah mulai coklat. Katanya nanti semakin panas akan semakin coklat. Jadi kalau kita tidak mengerti apa sesungguhnya yang terjadi, kita akan mengira domba-domba itu yang dibawa sama gembalanya itu makan batu. Padahal rumput-rumput coklat itu tetap rumput yang paling bergizi. Tapi domba itu pintar. Domba itu terlatih tahu sekalipun nampak coklat semua di mata awam seperti kita. Bagi seorang gembala yang udah puluhan tahun menggembalakan, dia tahu yang coklat itu batu, coklat itu rumput. Dan dia bawa dombanya di musim susah tetap makan bergizi dan gemuk-gemuk. Serta sehat-sehat. Apa yang nampak coklat bagi Anda? Aku nggak mau ini dalam hidupku. Kenapa kau izinkan? Tuhan yang maha tahu. It's good for you. Rumput hijau itu nggak tentu hijau warnanya. Rumput hijau itu artinya rumput yang bergizi. Dia bukan mengacu pada warna, dia mengacu pada nutrisi. Roma 8 katakan bahwa Tuhan bekerja sama dalam segala perkara, dalam perkara baik atau perkara yang buruk menurut Anda dan saya, untuk mendatangkan kebaikan. Itu nutrisinya bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan bekerja sama dalam segala perkara, baik perkara yang hijau atau yang coklat nampaknya, untuk mendatangkan nutrisi terbaik buat anak-anaknya. Don't complain about anything that happens in your life, in my life. Selama kita tidak hidup dalam dosa, berarti kita hidup dalam poros kehendak Allah. Kalau Tuhan izinkan, nampak coklat misalnya kita keluhkan, percayalah dengan iman, gembalamu tidak pernah salah memilih rumput untukmu. Jangan katakan penyakit ini datangnya dari Tuhan, tidak.
Tapi kalau itu suatu episode yang kita lalui, atau misalnya permasalahan dalam rumah tangga, padahal bukan salah Anda, papa mama yang berantem, anak-anak menderita. Tapi kalau sampai kita diizinkan berada di keluarga begitu, pasti ada hikmat Allah di baliknya. Apapun yang nampak coklat, mulai hari ini saya berdoa sejak khotbah di Bethlehem, Palestina. Ini saya berdoa agar mata imanmu mulai menyala. Everything coklat di depanmu itu akan nampak hijau mulai hari ini. And the grass will always be greener on your side. Dan rumput akan selalu hijau di halaman Anda. Pesan juga untuk para gembala-gembala sidang. Gembala sidang yang paling tahu rumput apa yang bergizi. Gereja kita adalah gereja pemuritan. Kita bukan gereja asiknya rame-rame. Kita bertumbuh itu dari segelintir orang. Waktu itu saya pimpin. Dengan segelintir orang yang dulunya adalah jemaat sekarang menjadi gembala. Menjadi sekian hari ini. Bukan karena artis. Listen, bukan karena program. Kita bertumbuh karena jemaat gemuk-gemuk sehat-sehat. Dimuridkan. Kadang-kadang ada yang beritahu, Pastor Philip khotbah begini aja, ini enak. Saya bilang, semua, I will preach the whole counsel of God. Saya akan khotbahkan semua dari kitab Kejadian sampai Wahyu, yang hijau dan yang coklat saya khotbahkan. Khotbah itu yang enak aja, yang mungkin enak didengar, yang bisa orang dapat sesuatu yang isi atau gampang untuk didigest atau dicerna. Saya berkata tidak. Beberapa makanan itu yang paling enak dan paling bergizi itu yang susah untuk didigest. Susah dicerna. Nggak tahu ada beberapa orang nggak tahu ada di sini familiar nggak sama kompyang. Itu makanan ya betul-betul seperti di tanah perjanjian, mengubah batu jadi roti tapi setengah jalan. Itu loh, saya beritahu beberapa makanan yang paling keras itu paling enak. Mungkin bukan kompyang, makanan lain. Contohnya apa? Beberapa makan daging-daging tertentu gitu dengan tulang-tulangnya yang sampai gede begitu tuh malah justru mahal dijual. Yang perlu pisau yang tajam untuk bisa memisahkan daging daripada tulangnya. Bapak Ibu Saudara, some of the best cuisine in the world adalah makanan keras. Saya bilang sama orang-orang yang ngomong gitu sama saya, sorry tidak, saya bukan pendeta yang mengkhotbahkan apa yang hijau saja. Saya khotbahkan apa yang hijau dan coklat, semua akan jadi hijau dalam domba-domba. Kenapa? Karena aku gembala sidang yang dipanggil oleh Tuhan atas jemaatku. Aku paling tahu apa yang mereka butuhkan. Itu juga berlaku untuk orang tua. Siapa lagi yang paling tahu apa yang diperlukan oleh putra-putrinya? Makanya orang tua harus banyak berdoa. Kita harus banyak menyamakan diri dengan Tuhan. Bukan menyamakan itu menyaingi. Tapi kita harus banyak mendekat, melekat. Tuhan yang ciptakan mereka, Tuhan titipkan mereka kepada kita. Pastikan kita melekat pada Tuhan dan tanya Tuhan, what's best for my kids? Apa batasnya supaya saya tidak melampaui batas saya sebagai orang tua dan memaksakan kehendak? Tapi saya juga gak mau jadi orang tua yang liberal. Terserah anak Anda ke share-share whatever will be. Nanti anak saya diklaim sama dunia. Wong dunia targetkan anakku kok, masa aku tidak targetkan mereka apa-apa? Tapi Tuhan tuntun saya ya, aku ini belum pengalaman. Engkau sudah jadi orang tua dari Alfa hingga Omega. Tuhanlah papanya, both kedua-duanya Adam dan Hawa. Tuhan yang paling tahu seluk-beluk manusia, bibit, bobot, bebet semua. Aku jadi orang tua itu ya sebatas usia anakku. Anakku 5 tahun ya baru 5 tahun, aku belum pengalaman. Gak ada orang tua pengalaman di sini. Anaknya kalau ada yang sudah umur 45, Anda baru 45 tahun jadi orang tua. Tuhan sudah ribuan tahun. Sudah dari zaman kekal dan kekal. Kita harus tanya sama Tuhan, konseling sama Tuhan Yesus. Orang tua tidak boleh parenting sendiri tanpa Tuhan. Makanya ortu itu adalah imam. Saya banyak doa setelah saya punya anak. Bukan kendor doa saya, malah banyak. Kalau dulu doa saya 1 porsi, lalu saya menikah 2 porsi, sekarang anak saya 3. Berarti 5 porsi, sekarang jemaat ada ratusan ribu, 100 ribu. Doa saya jadi tambah panjang. Kadang-kadang saya harus diingatkan sama istri saya, bukan berarti melulu setiap hari berdoa doang, enggak. Tapi kadang-kadang saya diingatkan sama istri saya untuk keluar dari kubik doa saya di dalam kamar saya, tempat kecil itu, nyempit di ujung. Istri saya bilang, ayo sayang turun makan. Saya nggak nganggur di tengah-tengah itu meeting segalanya, lalu saya kembali ke situ. Hidupku semakin sibuk dalam doa. Meskipun semakin sibuk dalam aktivitas, jangan jadikan alasan engkau sibuk, engkau tidak berdoa.
Karena nanti jangan-jangan you are only busy and you're not bearing fruit already. Beda loh orang yang hanya sibuk saja tapi tidak berbuah. Tapi orang berbuah pasti sibuk. Bedain. Orang tua harus mendekat. Kalau Anda pemimpin perusahaan juga sama. Atau jika Anda bekerja pada perusahaan seseorang, Anda memimpin satu divisi atau sebuah area, memimpin 2-3 orang aja. Apapun yang bentuknya kepemimpinan, pemimpin harus masuk ke hadirat Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Salomo itu dapat hikmatnya dari Roh Kudus, bukan dari dirinya. Meskipun dia sekolah, anak bangsawan, anak raja itu sekolah macam-macam yang nggak perlu itu loh disekolahin semua. Sekolah naik kuda, sekolah memanah, nggak perlu. Musa dulu juga pangeran, diajari arsitektur, diajari literatur, diajari agrikultur. Di Mesir itu, waktu Mesir adikuasa. Tapi ketika dia ketemu semak belukar yang terbakar, dia lihat hikmat yang berbeda. Kenapa kok terbakar namun tidak hangus? Disitulah dia dengar suara Allah dan copot sandal. Tuhan ajari dia. You know hikmat Allah itu bukan learning something new, it's unlearning everything old you have already known. Hikmat Allah itu bukanlah belajar sesuatu yang baru, tetapi membredeli, melucuti semua pengetahuan umummu sebagai manusia yang nanti menghalangi Allah bekerja secara supranatural dalam hidup Anda. Hikmat Allah itu membuat yang cengli, yang masuk akal tidak berarti karena Tuhan akan menunjukkan kepadamu apa yang tidak masuk akal. Pahami Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan. Ada kata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Coba katakan, lalu dia berkata, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Katakan membimbing. Katakan menuntun. Ulangi ya, karena ayat ini berkata, ia membimbing aku ke air yang tenang. Lalu ada kalimat pula di bawah, ia menuntun aku di jalan yang benar. Ada 2 dimensi atau versi tuntunan ilahi. Katakan membimbing. Katakan menuntun. Bimbingan adalah tuntunan jarak dekat. Menuntun itu artinya tuntunan jarak jauh. Gak ada yang namanya tuntunan belajar, tapi bimbingan belajar, les-lesan, langsung on the spot. Misalkan anak besok ada ujian yang anaknya kecil, kita panggil guru yang serba bisa, kalau bisa sudah all in. Dia bisa matematika, bisa fisika, dia bisa Inggris, lalu dilesin. Bimbingan langsung. Saya ingat waktu saya masih sekolah di Singapura dahulu, ada satu guru yang memang jenius, tapi pintar buku. Wow, kita didatangkan guru itu boleh tanya apa saja karena besok adalah musim ujian tiba. Bimbingan itu langsung terasa efeknya. Tuhan itu adalah Tuhan yang instan. Detik kau membuka mulutmu ketika kecil, megap-megap langsung datang susu. Saya masih ingat waktu anak masih bayi, anak baru gitu aja saya langsung tahu ini minta susu. Istri saya gantian dengan saya, celup masukkan. Jangankan manusia, hewan pun demikian. Burung kalau mulai yang kecil itu langsung si elang terbang. Ambil ikan lalu kasih. Tuhan itu instan. Oh iya, gak pernah saya dengar. Saya kira kalau sama Tuhan itu gak bisa instan. Salah, instan. Tuhan macam apaan tuh, harus tunggu. Tapi Tuhan kita itu panjang visinya atas hidup kita. Dia tahu apa yang terbaik. Bukan hanya apa yang baik untuk kita hari ini, tapi apa yang baik untuk kita seumur hidup, apalagi selamanya. Makanya Tuhan tidak berhenti sampai membimbing umatnya, dia lanjutkan sampai ia menuntun mereka. Kalau bimbing itu sekarang, tuntun itu visi hidupnya atau tujuan. Orang tua jangan hanya cuma bimbing immediate needs atau kebutuhan mereka yang sekarang, kebutuhan anak Anda yang mendesak hari ini. Tapi orang tua juga harus punya blueprint. Aku pikirkan anakku ke depan. Aku persiapkan jalan. Ini hanya Tuhan yang bisa kasih hikmat begini. Panjang. Demikian pula gereja. Kita di 2023 di Bethlehem, Palestina. Sorry, Anda lihat badan saya di sini ya. Mau tahu roh saya di mana sekarang minimal pijakan saya kedua? Saya sudah di 2030, 300 gereja. Saya sudah di sana. I hope you're with me too. Di 2030, haleluya. 1000 gereja masih jauh lah.
nggak usah ngomong sekarang. Hari ini saya membimbing Anda dengan sebuah mata tuntunan. Aku harus bimbing orang-orang ini. Agendaku tidak rahasia kok, saya beritahu terang-terangan di depan. Tidak ada yang tersembunyi. Sebab di dalam Kristus tidak ada pertukaran bayangan, artinya luar dalam sama. Saya bimbing Anda, saya terus terang beritahu. Saya mempersiapkan Anda, baik yang muda maupun tua, untuk jadi pemimpin berikutnya hingga 2030 nanti. Saya membimbing Anda dengan mata tuntunan. Semua yang kita lakukan, untuk keluarga, untuk perusahaan, atau untuk siapa, kalau kita diangkat jadi pemimpin satuan, puluhan, belasan puluhan, atau ratusan, bahkan ribuan, kita tidak boleh bimbing sekarang sambil wait and see, lihat ini kira-kira nanti gimana akhirnya atau apa yang terjadi. Jangan jadi orang tanpa visi. Yesusmu itu omega, bukan hanya alfa. Dia nggak hanya pandai memulai sesuatu, sebelum dia memulai apa-apa, dia sudah mengakhirinya. Jesus is already the end, at the end. Yesus ketika memulai ministry di Galilea, lihat apa yang beliau lakukan minggu pertama. Puasa, lalu habis itu dia berdoa semalam-malaman kepada Bapa. Point one yang pertama dia lakukan, bukan menyembuhkan. Ya, mujizat Kana, mengubah air menjadi anggur karena mama yang minta. Maria berkata, ayolah nak, tolong ini resepsi pernikahan. Kasihan ini temannya Papa loh. Tetapi misi Yesus ke-1 sebelum naik ke salib, mau tahu apa? Dia angkat 12 rasul. Nggak ada orang yang sereformatif ini. Orang-orang biasanya mulai kerja, kumpulkan dulu sesuatu, nggak pernah mikir anaknya jadi apa misalnya. Atau kalau pelayanan, pokoknya kita layani jiwa-jiwa, nggak pernah dia pikirkan penerusnya. Yesus di minggu ke-1 sudah mikirkan setelah dia dibangkitkan. Atau naik ke sorga. 12 rasul yang akan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Yesus dari hari pertama, pikirannya sudah sampai ke akhir. I pray Anda datang ke tanah perjanjian, Anda bisa lihat janji Tuhan yang jauh. Baru countdown. Ikut Tuhan itu jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikut Yesus itu begini, 10 dulu, hitung mundur, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Kalau mau hidup untuk Tuhan itu jangan ingat usiamu sekarang, 48, atau umur 18, atau umur 37, atau umur 65 tadi. No. Hitung mundur. Kalau Tuhan izinkan aku enggak tahu masa depanku, kapan Tuhan memanggil aku itu selalu akan menjadi misteri. Tapi kalau aku hidup sampai umur 70 tahun, aku sisa berapa tahun ya? Dan apa yang Tuhan katakan tentang hidup saya itu bisa selesai enggak ya? Wow, countdown. Dari situlah keluar yang namanya gerakan before 30. Supaya enggak buang-buang waktu, sia-siakan kehidupan. Bapak ibu saudara, Allahmu bukan hanya pintar membimbing. Allahmu pandai menuntun. You ask him, tanya deh sama yang punya Abraham, Ishak, Yakub. Gimana caranya dari mulai Bapak Abraham, dari Irak Utara, pindah ke tanah Kanaan. Kok bisa hari ini keturunannya bangsa-bangsa, baik di Israel maupun Palestina, dan sekitarnya semua keturunan Abraham, kok bisa ya Tuhan itu memelihara ribuan generasi? You ask him what he did to Abraham. Allah seperti itu yang kau sembah. Allah yang tidak melihat sampai ke anakmu, Freddy. Allah akan terus melihat sampai cucu cicitmu sekalipun kamu terlalu muda untuk menjadi seorang grandma. Anak masih usia SMP kali. Masih SD. Makanya anaknya Freddy yang SD namanya siapa? Lilin ya. Kamu jangan sia-siakan hidup, kamu masih SD. Allah sudah melihat kamu nanti suatu hari menikah. Jangan kamu buang-buang waktumu, jangan sembarangan pacaran. God is not in your now. God is already in your future. Dialah Alpha Omega. Kasih tepuk tangan ke Tuhan gitu. Lalu lihat sini, ia menuntun aku di jalan yang benar. Salah satu bagian daripada tuntunan adalah dia menuntun kita di jalan yang benar. Oleh karena namanya, jalan yang benar itu apa? Kali ini saya belajar. Jalan yang benar adalah jalan yang dibawa,
jalan yang dipilih oleh sang gembala, ini domba beneran. Jalan itu nampaknya kurang meyakinkan, tapi gembala paling tahu sesuai dengan insting profesinya. Dia tuntun gembala tuntun domba di situ supaya domba itu jangan jatuh. Jadi kita pernah mungkin melihat gambar atau Yesus pernah memberi perumpamaan. Jikalau di hari Sabat, apakah dibenarkan kalau dombamu itu jatuh terperosok ke jurang, tidakkah kau akan mengulurkan tangan? Tuhan kan sedang membantah Farisi yang keberatan dengan sebuah kesembuhan di hari Sabat. Tuhan berkata, tidakkah kau akan ulurkan, hai kau orang munafik, kata Tuhan. Kalau dombamu kau ulurkan, masa aku tidak boleh sembuhkan di hari Sabat? Bukannya Tuhan adalah Allah atas Sabat? Wow, dari situ kelihatannya cerita tentang Sabat, tentang kesembuhan. Tapi saya perhatikan, itu juga sifat domba. Domba itu mudah terperosok. Domba itu mudah terperosok. Jadi Tuhan akan pilihkan rute yang paling aman. Tapi rute itu mungkin tidak seterang atau tidak senyaman yang dikira. Tuhan tuntun domba itu ke jalan yang tidak akan jatuh. Perhatikan ini, jalan yang benar adalah jalan yang tidak akan jatuh. Kadang-kadang Tuhan proses kita karena Tuhan tahu kita bisa jatuh dan kita akan jatuh. Karena Tuhan proses kita di itu supaya kita jangan jatuh. Karena Allah itu cara pandangnya panjang. Dia tahu sifat kita. Kita maunya sih langsung diangkat dan diberkatinya. Tapi Tuhan kasih kita proses yang panjang. Jalan yang benar itu kadang-kadang gak lurus. Kemarin dalam perjalanan bus melalui saya melihat jalan itu agak lika-liku sih. Begini loh, muter begini, begini, begini. Saya perhatikan sementara yang lain tidur. Saya lihat jalan itu berputar begini. Kadang-kadang Tuhan bawa kita ke jalan berputar-putar dan kita ngomel terus. Kenapa sih ini lagi dan ini lagi? Karena jalan itulah yang tidak akan dilalui oleh serigala. Dan jalan itulah yang paling aman. Domba tidak akan jatuh. Kita maunya sih langsung diangkat, lurus terus. Tuhan Yesus, aku ikut engkau, hidupku mulus. Angkat sekarang, langsung tinggi. Bayangkan kalau Tuhan mengangkatmu di jalan yang kau kira benar. Jangan-jangan esok kau jatuh. Dan Tuhan tuh baik loh. Tuhan tuh nuntun kita kayak Tuhan yang perlu. Oleh karena namanya katanya. Tuhan tuh berkepentingan agar Anda tidak jatuh karena Tuhan sayang. Anak kecil itu kadang-kadang gak ngerti. Tapi ya gak apa-apa. Tapi banyak orang Kristen sekalipun sudah dewasa usianya. Masih kekanak-kanakan iman. Anak saya waktu masih kecil pernah tantrum. Ya setiap anak pasti pernah. Tapi nggak saya salahkan, karena ternyata anak saya itu saya gendong itu berjam-jam. Lalu suatu hari di mall itu di luar negeri, waktu itu di Australia. Anak saya ini tantrum di tempat umum. Nangis gitu ya, dideketin tambah nangis. Saya nggak ngerti karena anak pertama, belum pengalaman tantrum itu apa. Semakin tantrum semakin saya dekati, semakin tantrum. Tantrum itu berarti dia tiba-tiba nangis tanpa sebab. Masih kecil, balita. Masih umur 4, lari dia. Setiap saya deketin dia lari, saya sama mamanya deketin dia lari. Sampai seluruh mall tuh lihat, hampir ada yang telepon penculikan anak. Tapi lihat loh kok mirip ya, akhirnya gak jadi. Wow, anak kecil gak ngerti bahwa papa hanya ingin melindungi. Tapi untungnya di mall sih, kalau itu di pinggir jalan, gua gak peduli. Mau dia nangis kek, mau dia teriak, mau dia berontak, saya saut dia. Supaya dia jangan kena truk di luar negeri gede-gede ya kan. Saya pasti angkat dia. Tapi di mall ya saya ikuti, saya sama mamanya ikuti. Kira-kira 100 meteran dia jalan, kita ikuti. Nangis, deketin lagi, nangis lari terus. Tapi kenapa larinya selalu ke department store? Lari terus, sampai dia kesel, capek. Baru saya angkat, ternyata saya ngerti karena dia siang malam sama papa mamanya digendong melulu, dia perlu freedom. Saya paham, tapi anak kecil tuh gak ngerti. Dikiranya papanya ngancem. Padahal papa coba lindungi. Sometimes God uses, kadang-kadang Tuhan memakai tangan besi sama Anda. Anda marah-marah, aku marah sama Tuhan. Kalau mata rohmu dicelikkan, bukan marah, you akan kamsyah. Anda tidak tahu bahwa jalan yang kau tempuh itu kau kira benar, kau akan jatuh. Tuhan rampas Anda oleh karena namanya. Yang butuh itu Anda untuk diselamatkan, tapi Tuhan seolah-olah yang membutuhkan. Oleh karena namanya itu seolah-olah papa yang perlu kamu selamat.
Kalau saya nggak cinta anak saya, tak biarkan dia hilang di departemen store itu. Di pinggir jalan ya terserah mau ditabrak. Tapi nggak bisa, dia darah dagingku. Tahukah Yesus memikir, ini yang Yesus pikirkan tentang dirimu. Yesus menganggapmu darah dagingnya. Kalau nggak percaya, kalau nggak mungkin Tuhan suruh kita ambil perjamuan kudus, makanlah darah, makanlah daging dan minumlah darahku. Berarti Anda darah dagingnya. Nggak gampang loh jadi Tuhan. Tuhan tuh paling kasihan. Mungkin nggak ada orang yang menjelaskan gini dalam kehidupanmu. Tuhan tuh kasihan. Disalah ngerti sama seluruh dunia. Tak terkecuali orang Kristen, anak-anak Tuhan sendiri yang paling tidak kenal Tuhannya. Marah sama Tuhan. Kata-kata keluar dari mulut kita, aku marah dan kecewa sama Tuhan, itu nggak patut keluar dari mulut. Karena Anda nggak tahu apa yang Anda katakan. Karena Tuhan Maha tahu. Pengetahuan kita itu terbatas. Kalau Tuhan biarkan Anda menempuh jalan Anda binasa. Tapi Tuhan menuntunmu di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan itu baiknya Paul. Dia disalah ngerti, tetap jalankan agendanya. Pokoknya tangan besi dia tuntun Anda dengan tongkat dan gada. Mau disalah ngerti kek, mau dikecewain kek, mau dimarahin kek, Tuhan tetap lakukan itu oleh karena namanya. Saya nggak peduli anak saya marah sama saya atau kepahitan, saya akan sahut dia dari bahaya. Semoga suatu hari waktu dia dewasa, dia menyadari nggak usah berterima kasih sama saya. Tuhan juga berharap yang sama. Suatu hari kau dewasa, hai anakku, semoga engkau bersyukur kepadaku. Tapi oleh karena namaku, aku enggak tanya kamu dulu. Kerajaanku bukan demokrasi. Boleh enggak ya papa gini, Tuhan tidak perlu yang namanya kulonuun dulu atau permisi dulu sama manusia. Oleh karena namanya itu satu pihak, satu sisi. Aku tahu it's good for you, you like it or not, I will do that to you. Because I love you. Puji Tuhan ya, papa mama aja banyak yang gak tegas sama anaknya. Tuhan tuh tegas. Namanya daulat. Tapi kalau saya sama Tuhan, saya percaya Tuhan itu gembala. Pokoknya kalau itu keputusan Tuhan, the best for me. I know it's the best for me. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kata sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, katakan lembah kekelaman. Bapak ibu saudara, lembah kekelaman ini sudah dipisahkan dari kita selama-lamanya sebenarnya. Sebab semua kerugian yang kita anak-anak Tuhan bisa alami di hidup ini hanyalah materi. Maksimal hanyalah nyawa. Tidak bisa jiwa. It is well always with my soul. Apapun yang terjadi di hidupku atau tidak terjadi, my soul is well. I am saved. Jiwaku baik-baik saja, aku selamat. Jadi lembah kekelaman itu sebenarnya hanyalah lembah. Lembah maut katanya, tapi bukan maut beneran. Bagi orang benar, orang yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus, kita hanya bisa lewat lembah maut, bukan lewat maut. Maut sudah dipisahkan. Jadi apapun yang bisa terjadi dalam hidup saya itu, worst come to worst, skenario terburuk. Orang berkata, think of the best, prepare for the worst, pikirkan yang terbaik, persiapkan yang terburuk. Yang terburuk skenarionya dalam kehidupan kita, you and me, Anda dan saya hanyalah ini, kehilangan materi, pol-pol nyawa. Jiwa gak bisa dijamah sama setan. Saya ngomong gini bukan berarti, ayo kita kehilangan materi dan kehilangan nyawa. Bukan, maksud saya itu sudah gak ada worst scenario di hidup kita, itu gak ada skenario terburuk. Makanya Yesus berkata, mujizat atau tidak, bersyukurlah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan, bukan karena mujizat itu. Paham maksud Tuhan di balik kata-kata itu? Kamu sudah aman. Kamu sudah aman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Anda perhatikan kata sekalipun aku berjalan ini adalah sebuah ruang yang Tuhan buka untuk bersalah. Sebuah ruang untuk membuat mistake atau membuat kesalahan baru. Ayat 4 ini kata sekalipun kan gak harus terjadi ya kan. Misalkan saya berkata, sekalipun Anda gak mandi 1 minggu, kan bukan berarti Anda gak mandi seminggu. Sekalipun kalau kita datang nih ke tanah perjanjian seperti ini, sekalipun gak dikasih makan, saya tetap menyembah Tuhan. Bukan berarti kan tour guide-nya gak ngasih Anda, tour ini gak ngasih Anda makan. Ya kan? Sekalipun itu gak harus terjadi, tapi Tuhan memberi ruang. Inilah cek kosong kita untuk membuat kesalahan. God is good ya. Makanya Tuhan itu baik sekali. Di dalam Mazmur ini, Daud memberikan satu ruang for mistakes. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, berarti gak harus terjadi. Itu domba kalau nurut ya.
Gak akan ada sekalipun, karena Tuhan gak akan tuntun kita ke lembah kekelaman. Ini adalah rescue plan, ayat 4 ini adalah penyelamatan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, mau tahu kenapa domba itu berakhir di lembah kekelaman? Karena dia sok pinter seperti kita. Enggak lah, Tuhan salah lah, ini caraku. Bukannya kita nurut sama firman, kita anggap ini textbook yang sudah tidak relevan, kita anggap ini pengajarannya hanya orang Kristen saja. Maka kita akan nabrak sana sini, berdarah-darah dalam keluarga, hubungan kita akan amburadul, kelihatannya baik-baik saja, tapi tidak ada hubungan secara spiritual, batinia. Keluarga kita ya gitu-gitu aja. Kita hanya punya materi. Atau mungkin kita hanya punya kesuksesan di luar sana. Atau mungkin kita mengalami masalah yang tidak perlu terjadi, sekalipun itu tergolong semua itu. Karena kita merasa kita bisa kok hidup tanpa Tuhan. Tapi Tuhan itu baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena ketika seseorang bertobat atau berseru pada Tuhan, Tuhan akan selalu mendengarnya. Ada satu orang yang saya rasa di Alkitab ini seharusnya nggak terjadi. Tapi karena Tuhan adalah Allah yang baik, maka terjadi pula. Ahab berseru, Ahab itu jahatnya setengah mati. Ahab bukan jahatnya setengah mati, Ahab itu jahatnya sudah mati kembali lagi jahat. Dia berseru berpuasa, Tuhan jawab dia. What kind of a God that we worship here? He is so patient, so kind. Bukan Tuhan yang menghakimimu kalau kamu salah. See, I told you so. Bukannya Papa sudah ngomong begitu, bukannya Tuhan sudah peringatkan kamu, tahu sendiri, bodoh lu. Tuhan enggak begitu. Allah yang kita punya itu Allah sekalipun. Sekalipun kamu salah, sekalipun kamu jatuh, kamu berseru padaku. Aku akan memberimu rescue plan-ku. Jangan takut ikut Tuhan. Aku gak mau pelayanan Pastor Philip. Aku belum sempurna, belum kenal sama Tuhan yang sempurna. Kalau dikau kesempurna, Allah tidak perlu sempurna lagi dalam hidupmu. Aku gak berani untuk bisa menginjil. Kenapa? Aku gak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong, Tuhan gak. Kalau masalah soal ngomong saja, ngapain Injil diserahkan ke gereja? Serahkan aja ke malaikat. Malaikat ketuk pintu itu saudara Anda yang belum kenal Yesus. Terang-terang gitu bilang Yesus adalah Tuhan. Gak langsung saudaramu percaya Tuhan. Kenapa dia percayakan ke Petrus? Yang menyangkal dia dulu, Tuhan tahu orang tidak sempurna semacam apa kita. Tapi karena Allah sempurna, dia siap. Karena itu kalau belum siap punya anak, jangan punya anak. Waktu punya anak siaplah, anak kita akan nakal, akan bandel, anak kita harus belajar dari kesalahan. Kalau kita siap punya anak, kita harus lebih sempurna dari mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau mimpin orang juga sama, jangan harapkan mereka tiba-tiba jadi malaikat. Mimpin orang itu kita harus siap menerima kelemahan dan kekurangan. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, katakan gada dan tongkat. Ini sesuatu yang paling sweet yang saya pelajari kali ini. Ternyata ada sebuah kebiasaan, karena di Indonesia, di Asia kita nggak melihat lagi seperti pengembalaan gitu, makanya kita belajar dari Timur Tengah. Jadi bagus, tongkat dan gada, ternyata tongkat itu begini. Saya mendapatkan masukan kali ini. Ya, bahwa domba-domba itu berapa jam gitu pasti akan resah. Ternyata domba itu intelijen loh. Anda lihat ya, ada beberapa hewan yang kita kira bodoh, ternyata enggak. Babi itu pinter. Babi itu pinter sekali. Lumba itu pinter. Jangan lihat dia cuman seperti ikan gitu. Tapi Anda harus tahu juga yang namanya domba itu ternyata pinter. Dia berapa jam itu dia akan rasa enggak aman, dia akan resah. Nah, daripada terjadi stampede, nanti mereka lari-lari enggak keruan lalu terprosok ke jurang. Dari waktu ke waktu, sang domba akan pakai tongkatnya, ginikan ke tanah. Dia nggak khotbah, nggak ngomong apa-apa. Dia cuma tok. Domba-domba itu pas lagi tidur pun telinga terbuka, atau pas lagi mereka itu makan rumput, atau pas lagi mainan, atau pas lagi nganggur, lagi melongo. Domba-domba itu dengar tok. Dia bukan hanya hafal suara gembala, dia mungkin juga hafal baunya. Dia juga bisa lihat mukanya, seperti anjing mengenali tuannya. Dan dia dengar tok. Kenapa gembala lakukan itu? Untuk memberitahu pada domba, aku masih di sini, jangan takut. Dan domba itu akan tenang. Yang paling dibutuhkan dari seorang gembala itu bukan khotbahnya, bukan gembala manusia maksudnya. Tapi Tuhan Yesus dulu. Yang paling dibutuhkan adalah hadiratnya. His presence. I am here. Saya ngerti sekarang kenapa kita 7 hari gak boleh lebih. Kita harus beribadah lagi. Ibadah kita itu tok-tok-toknya Tuhan dalam hidup kita. I'm here. Don't worry, be happy. Aku
masih di sini. Tak, 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 waktu kita ber-CG. Waktu saat teduh bersama, Shalom keluarga saat teduh. Tak, 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 aku masih di sini. Dulu Rabu Sabtu, sekarang Rabu. Aku masih di sini, I'm here. Makanya sekalipun during the pandemic atau waktu pandemi, meskipun gereja sempat tutup sementara, nggak ada ibadah segalanya. Istri dan saya memutuskan untuk bukan memutuskan, kami tahu udah jelas panggilan kami tetap harus ada di antara domba. Kalau traveling hanyalah traveling untuk ministry, melakukan ini itu tugas-tugas yang nggak mungkin terjadi kalau gereja tidak tutup sementara. But our presence must be felt. So I'm very thankful untuk gembala-gembala kita. Misalnya gereja di Makassar, ada Pastor Kuochen, Pastor Erna, your presence there, bukan khotbahmu, bukan ministrimu, your presence untuk Makassar. Singapura, untuk Eropa, untuk Jabodetabek, Jakarta, untuk Sumatera, Pastor Maxi dan Pastor Vena, untuk Jawa Timur, Bali, untuk Asia, Pastor Moro. Why you need to travel also, pergi ke Kamboja, kemana segalanya, tok, 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 Mawar Sharon will not leave you. Tidak akan meninggalkanmu. It's our presence. Justru di dalam pandemi itu kehadiran kita justru terus terasa. Ada nggak ada ibadah, kita terus di Indonesia. Why? I will be where my people are. Aku akan berada di mana umatku berada. Oh Pastor Philip, masa itu umatmu? Itu umat Tuhan. Jangan salah, Rut berkata, Allahmu Allahku, umatmu umatku. Kita harus adopsi hati Allah. Karena ini umat Allah, ini umatku. Saya kemarin pada waktu membaptis gembala-gembala yang terakhir untuk rededikasi. Yang belum ya tentunya. Lalu tiba-tiba ada beberapa jemaat masih ada tersisa-sisa untuk ikut, datang masuk. Saya tahan semuanya. Lalu saya ngomong apa sama Pastor Samuel? Sabar. Kita semua harus sabar yang gembala-gembala. Kalau di ruangan ini terjadi api, kebakaran, be ready. These first 2 rows will go out last. 2 baris ini keluar terakhir. Domba keluar dulu. Kita tolong mereka, baru selamatkan diri. Kalau nggak bisa, kita terbakar di dalam. Bapak Ibu Saudara, gembala itu pelayanannya, presence-nya. Gembala yang baik meletakkan nyawanya. Apa yang membuat saya cinta Tuhan adalah Tuhan itu bukan teori doang. Tuhan itu hadir dalam kehidupan umatnya. Dalam suka duka waktu kita masih berdosa, dia sudah di Kalvari digantung untuk Anda dan saya. Tuhan seperti itu, tak akan kutinggalkan. Mati bagi dia adalah keuntungan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tongkat, saya jelaskan tok tadi, gada nggak usah. Gada itu urusan serigala. Itu pentungnya. Tuhan berkata, kamu berani-berani sama umatku, jangan takut Bapak Ibu Saudara, jangan minta pembelaan, gada sudah ada. Jangan pernah minta Tuhan balas sesuatu terhadap musuhmu. Ampuni mereka. Jangan gurui Tuhan, jangan kuliahi dia gimana pakai gada. God knows how to punish, trust me. He still knows how to punish. But you and I don't know much how to forgive. Dia masih tahu kok, masih hafal gimana hukum seseorang. Tapi kita nih loh yang masih harus banyak belajar gimana mengampuni. Ya, serahkan musuhmu pada Tuhan, terus bertumbuh. Katakan kanan kirinya, jangan hiraukan orang-orang yang mengganggumu, terus bertumbuh. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan sediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Terus bertumbuh, katakan terus bertumbuh. Terus bertumbuh, katakan terus bertumbuh. Ada seorang hamba Tuhan dari Taiwan, baru berapa lama yang lalu beberapa pendeta-pendeta dari Taiwan kumpul di Bali, lalu kami datang khusus terbang 2 hari untuk bersama dengan mereka, layani beberapa pendeta-pendeta yang masih baru saja menjadi senior pastor, menjadi gembala senior. Saya berikan sebuah saran pada mereka, lalu nggak lama setelah itu, media-media di Taiwan serang beberapa hamba Tuhan ini itu, ada juga yang ngomong sama saya, Pastor Philip, what must I do? Saya bilang sama dia, udah diemin aja. Kamu gitu nggak? Enggak. Jemaatmu tahu nggak kamu lakukan yang terbaik? Tahu. Ya udah, diem aja. Diam aja. Biarin badai berlalu. Lalu apa yang harus kulakukan? Terus bertumbuh. Makan terus, dan terus kasih makan. Feed my sheep. Beri makan domba-dombaku. Dia menyediakan hidangan kok bagi kita di hadapan para lawan kita. Antara lawan kita itu lawan orang sungguhan atau media atau apa kata orang atau apapun juga. Atau mungkin
Orang-orang yang di dunia usaha Anda atau di bidang Anda yang tiba-tiba banting harga, berani rugi untuk rusak pasaran, terserah. Pokoknya Anda tingkatkan servis aja dalam usaha bidang Anda. Lakukan yang terbaik, produkmu itu harus sungguh yang jujur tetapi yang bagus. Hasilnya terus bertumbuh. Saya bilang sama hamba Tuhan itu, sama seperti yang saya sarankan ke jemaat. Terus bertumbuh, terus lakukan bagianmu, lakukan yang terbaik. Jangan hiraukan, jikalau engkau mengejar setiap anjing yang menggonggong, gak akan sampai-sampai ke tanah perjanjian. Jikalau setiap anak-anak di jalanan itu lempari batu, kau kejar dia, kapan nyampai ke tujuan? Ya pinter-pinter aja lain kali, di sudut mana mereka akan lempar batu, hindari itu. Jangan tambah nekat kan, tambah cari penyakit. Tapi kalau ada yang kena duk ke sini, kita lihat, percuma, sorry guys, I have no time to fight with you. Aku gak punya waktu untuk berkelahi denganmu. Lari terus, Tuhan menyediakan hidangan. Bertumbuh terus, katakan kanan kirinya, tumbuh terus. Lakukan bagianmu. Amin, lakukan yang terbaik. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah. Di Bethlehem pernah terjadi sesuatu yang bersejarah. Tuhan itu tahu siapa yang harus dia urapi. Don't worry. Suatu hari ada banyak anak laki-laki sebuah keluarga Isai namanya. Sudah GR Samuel datang. Dia berkata, aku mau urapi salah satu jadi raja. Yang baret hijau, baret merah, mereka yang dalam tentara Saul. Maju dulu si sulung dan berkata, lalu Samuel berkata, pasti yang ini gagah perkasa. Tuhan berkata, yang dipilih manusia aku tolak, ditolak Allah. Lewat. Terakhir dia tanya sama Isai, udah ini semua anak-anakku. Sanseji lo lupat moh. Masih ada satu. Anak terlupa. Anda boleh jadi anak terlupa, tapi jangan pernah punya roh penolakan. Anda bisa jadi dipupuk bawangkan, tapi jangan berkecil hati di hadapan Tuhan. Yusuf itu loh gimana sama koko-kokonya, tapi dia suatu hari berkata, aku diutus sini karena Tuhan suruh aku mendahului kamu untuk memberi makan bukan hanya dirimu dan papa, tapi supaya memberi makan seluruh Timur Tengah, bahkan seluruh dunia. Orang makan di Mesir. Bocah itu namanya Daud. Dipanggil. Tahu nggak ada suatu kejadian lucu. Pialaku penuh melimpah ini pasti Daud mengingat kejadian itu. Dia datang masih bau domba. Dan dia bunuh singa juga nggak ada yang tahu, nggak dipublikasikan. Kalau sekarang Daud bunuh singa, kalau dia bukan hati Daud ya kan, pasti udah masuk Instagram. Lalu di selfie nih beruangnya sudah dicekik. Nggak ada yang tahu. Alkitab yang mencatat. Nggak ada yang tahu. Samuel yang buat itu kitab Samuel. Itu Samuel yang tahu. Daud nggak menulis dirinya, orang lain menyaksikannya. Samuel mentornya berkata, ini orang nggak main-main, ini bukan orang biasa. Dia bunuh singa, bunuh berapa lama, nggak ada orang tahu. Nggak dipromosikan, don't worry kalau seluruh dunia melupakanmu. Semua disapa kecuali dirimu. Because your God is not like that. Allahmu nggak seperti itu. Jangan sampai seluruh dunia menyapamu, mengeluhkanmu, tapi Tuhan berkata, aku nggak kenal kamu pembuat kejahatan ini. Suatu hari si bocah kecil itu datang mungkin umur 16-an masih kemerah-merahan datang. Ada apa Pak? Papanya bilang, kamu dicari sama Om Samuel. Om Samuel datang ke rumah kita Pak. Wow ini hamba Tuhan besar Pak. Oke Pak, masuk. Apa yang bisa? Daud ganti dulu ya, Sinyo ganti dulu ya. Ganti baju dulu. Iya kamu ada waktu ganti baju. Om Samuel sudah tunggu. Oke, Pak. Aku buatin teh ya. Aku buatin peppermintinya sini. Peppermintinya Bethlehem enak sekali. Aku bikinkan lamb chop ya mungkin ya atau apa. No, he's asking for you. Minta aku. Papa gak salah. Cari aku. Iya, masuk semua mata pelototin Daud. Koko-kokonya. Dasar adik kecil ini, troublemaker. Kayak Yusuf dibenci. Tahu nggak? Anda baca itu. Tidak satu pun koko-kokonya suruh duduk. Papanya pun gak boleh duduk sampai Daud datang. Samuel gak duduk. Kalau Samuel gak duduk, gak ada yang berani duduk. We will stand. Alkitab mengatakan, kami akan berdiri. Sampai bocah itu yang nomor 8 datang ke sini. Waktu masuk Tuhan berkata, inilah. Dan Samuel tidak olesi dia minyak dengan minyak urapan yang dijual di toko. Cepet. Tapi tetaplah belilah itu bagus. Daripada pakai minyak goreng, ngerti maksud saya? Dia pakai tabung. Daud itu diurapi bukan pakai flask, bukan pakai apa namanya itu? Tabung. Pakai tabung, bukan pakai tabung. Saul diurapi pakai tabung, Daud diurapi pakai tanduk.
Berarti ada hewan yang mati secara profetik berkata, Daud ini urapannya dari kematian daging. Dituangi. Daud lihat kanan kiri. Kamu ke tengah. Aku salah apa? Kamu ke tengah. Lalu dia bilang, berlututlah. Samuel ambil tanduk itu. Besar gitu kayak shofar mungkin. Lalu dia tuangkan. Kamulah raja berikutnya itu, koko-kokonya semua mau pingsan. Titi, si kecil ini yang selalu kami keteki, kami bully. Si kecil ini raja atas kami. Waktu diurapi itu, Samuel listen. Tidak kasih sebagian tabung. God never sends his servant. Tuhan tidak pernah utus seorang nabi atau hambanya untuk kosongkan setengah tanduk. Atau untuk ciprat-ciprat. Tuhan kalau pilih seseorang, dia akan habiskan minyak di tanduk itu. Sampai-sampai mengalirlah pialamu penuh melimpah. Turun sampai ke jubah. Ke janggut jubahnya. Mungkin Daud umur 16 juga sudah brewokan, siapa tahu. Dan dia sudah turun semua ke sini semuanya. Dan dituang habis. Habis pun tuh sampai digini-ginikan sama Samuel. Kamu akan dipakai Tuhan sampai penghabisan. Let me tell you. Jangan minta Tuhan pakai dirimu biasa-biasa. Itu jual mahal, itu bukan kerendahan hati. Kalau Anda serius mau dipakai Tuhan, bisnis Anda mau dipakai Tuhan, keluarga Anda mau dipakai Tuhan, pekerjaan Anda mau dipakai Tuhan, suara Anda, talenta Anda mau dipakai Tuhan, kemampuan Anda, kreativitas Anda mau dipakai Tuhan. Jikalau mulut Anda mau dipakai Tuhan, seluruh mau dipakai Tuhan, jangan tanggung. Minta Tuhan pakai Anda habis-habisan. Tuhan kalau engkau urapi aku sampai yang terakhir. Pernah lihat enggak kita tegur anak kita? Anak kita minum yang manis-manis waktu masih kecil. Di hadapan tamu-tamu istimewa kita. Minum gini. Lalu dijilat-jilat pinggirnya. Kita kan saya akan panggil anak saya begitu. Saya bilang, kamu jangan gitu ya, malu-malu di depan tamu papa mama. Enggak seperti anak yang enggak pernah makan. Tapi kalau minyak silakan. Urapan itu jilat sampai pinggirnya. Serakahlah yang benar untuk urapan. Itu namanya haus dan lapar. Orang yang enggak serakah malah enggak lah sungkan-sungkan ditegur sama Elisa. Tuh raja suruh pukul 6 kali pakai anak panah. Dia pukul cuma 3. Baik sungkan. Elisa berkata, apa-apaan? Kamu harusnya bisa hancurkan musuh sampai hancur total. Sekarang kamu hanya setengah-setengah. Tuhan tidak suka dengan orang setengah-setengah ditinggal mati. Tulangnya masih ada urapan, tidak dikasih raja, kasih satu mayat untuk bangkit. Raja itu kehilangan urapannya. Kalah sama mayat. Orang yang setengah-setengah sama Tuhan akan dikalahkan, dilampaui pemakaian Allah dalam kehidupan mayat rohani. Orang yang dianggap orang itu mana bisa, orang itu kan mati, akan ditransferkan. Yang haus kalau sama Tuhan. Jilat sampai pinggir seluruh tanduknya. Urapi aku itu sampai penghabisan. If you use me mightily. Kalau engkau pakai aku dengan luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan belaka itu tuliskan, itu artinya penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Ada sebuah pepatah begini. Raja yang tidak mendapatkan perkenanan sama Tuhan tidak akan lama memerintah, atau maksimal 1 generasi saja. Tapi raja yang diberi approval sama Tuhan. Kebajikan, kemurahan itu adalah penyertaan. Itu bukan kejadian. Kejadiannya bisa silih berganti. Paham maksud saya? Kebajikan dan kemurahan itu silih berganti. Makanya itu Tuhan tidak pernah izinkan kita itu selalu gini ya. Problem. Tuhan yang menciptakan musik itu tahu do, re, mi. Musik apa itu yang bunyinya selalu do, nggak menjadi melodi. Tuhan nggak pernah izinkan problem itu terus berdatangan, problem. Tuhan itu selalu problem kebajikan, problem kemurahan, problem kebajikan, problem kemurahan. Sehingga ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya. Bapak Ibu Saudara, trust God, Tuhan sertai. Minta penyertaan Tuhan, pulang dari sini, nanti sebentar lagi kita ambil perjamuan kudus yang terakhir di sini. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat 6b ini, saya merasa ini luar biasa. Karena di zaman perjanjian lama mereka belum tahu ada hidup kekal. Belum ada pengajaran tentang sorga. Tapi Daud bisa berkata, dan aku akan diam in the house of the Lord. Ini bukan tempel atau bait suci. Sepanjang masa atau sorga. Singkat cerita, Tuhan tidak akan jadi gembala Anda di sini. Listen well. Suatu hari, kita sebagai gembala-gembala di dunia juga tahu, suatu hari, Anda akan berada di gereja yang sempurna, kita semua. Yaitu di sorga nanti. Nggak ada pendetanya.
hanya ada satu pastor. And we will all just be brothers. That one pastor is called Jesus. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan bukan hanya mau menyertai kita di dunia ini. Tuhan juga akan sertai kita di akhirat. Kita ikut Tuhan itu bukan agama. Kita ikut Tuhan itu hidup yang kekal selama-lamanya. Aren't you blessed you have Jesus? Tidakkah Anda menyadari betapa diberkatinya hidup Anda karena Anda punya Yesus? Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Katakan kanan kirinya, you are so lucky, Anda beruntung, Anda punya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan pengurapan melimpah ruah sampai menetes-netes ke bawah. Dari Allah Roh Kudus bagimu, keluargamu, dan pekerjaan serta pelayanan. Dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus yang lahir di Bethlehem, ku ucapkan berkat atasmu. Yang percaya menerimanya katakan, Love you. God bless you.